Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus memimpin hidup kami. Dan pagi ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang kepada Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan, agar kami boleh terus melangkah bersama Tuhan dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dari Yosua pasal 23 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kitab yang kita baca ini, Yosua yang sudah tua memberikan nasihat terakhir kepada Israel. Ia tidak hanya mengingatkan mereka tentang kemenangan yang telah Tuhan berikan, tetapi juga memperingatkan mereka tentang bahaya terbesar, yakni hati yang berpaling dari Tuhan. Yosua berkata agar mereka sangat kuat berpegang pada kitab Taurat dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini menegaskan bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi bagi kehidupan umat Allah. Kesetiaan umat tidak dibangun atas perasaan atau pengalaman, tetapi pada ketaatan kepada firman perjanjian Tuhan. Yosua juga memperingatkan Israel agar tidak bergaul dan mengikuti ala-ala bangsa lain. Bahaya terbesar bagi iman bukan selalu penganiayaan dari luar, tetapi kompromi hati yang perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Karena itu Yosua menegaskan, berpeganglah dengan setia kepada Tuhan Allahmu. Dan menariknya, dasar dari panggilan untuk setia bukanlah kekuatan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan terlebih dahulu. Di mana sepanjang hidup Yosua, Tuhanlah yang berperang bagi Israel dan memberikan kemenangan dalam terang Injil. Kita melihat bahwa kesetiaan Allah itu mencapai puncaknya di dalam karya penebusan Kristus yang memampukan umatnya untuk tetap melekat kepada Tuhan. Karena itu respon yang benar dari umat Tuhan adalah seperti yang dikatakan dalam ayat 11. Jagalah dirimu sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kasih kepada Tuhan bukan sekadar emosi rohani, tapi dinyatakan melalui hidup yang berpegang pada firman dan tidak berkompromi dengan dosa. Apakah hati kita tetap berpegang pada Tuhan atau perlahan-lahan tertarik oleh Allah-Allah lain zaman ini? Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup yang diberkati adalah hidup yang terus melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan firman ini yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami harus tetap selalu melekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan mengasihi Engkau Tuhan, dan hanya Tuhan satu-satu yang menjadi andalan hidup kami. Bapa, pimpin hidup kami sepanjang hari ini, dan kiranya segala yang kami lakukan Tuhan berkenan membuat berhasil. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.